Pandemi COVID-19 ini benar-benar kesempatan aku untuk belajar. Banyak informasi, literasi, dan buku yang sebelumnya belum sempat aku baca, sekarang jadi ada banyak waktu buat baca. Terutama soal bagaimana dunia ini bekerja, kenapa harus ada PBB, kenapa negara-negara ngutang ke IMF atau World Bank, kenapa bank sentral tiap negara itu harus independen, kenapa perekonomian dan teknologi dunia sekarang ini didominasi oleh orang-orang dari bangsa Yahudi, walaupun mereka berdomisili di Amerika Serikat, tentu asal keturunannya dulu Yahudi juga. Dan kenapa ada segelintir elit yang terobsesi banget pengen mendirikan negara Israel. Kenapa Israel lengket banget sama Amerika Serikat dan kenapa agenda 21 PBB itu walaupun ditentang Senat Amerika Serikat dan aktivis di Indonesia tapi tetap harus dilaksanakan. Agenda pemberian digital ID kepada setiap warga negara anggota PBB yang ikut dalam agenda 21 PBB semuanya mulai terjawab pelan-pelan. Yang unik ini soal alasan kenapa bank sentral setiap negara itu harus independen. Pemerintah nggak boleh ikut campur, pemerintah harus nurut keputusan ekonomi dari bank sentral. Begitu pula dengan negara-negara lain, mereka semua pemerintahnya nurut pada kebijakan bank sentral. Kalau di Indonesia ada Bank Indonesia yang jadi bank sentral, kalian nggak bisa buka rekening di sini karena BI hanya mentransfer uang ke bank komersil dan lembaga keuangan lain di Indonesia. Semula aku pikir, kenapa bank sentral harus independen itu karena semua negara ini berpatokan mata uangnya pada US dollar. Dan menurut Articles of Agreement of the IMF hanya mau meminjamkan dana kepada bank sentral yang independen. Kalau nggak independen nggak bisa. Ternyata ada lagi alasan kenapa bank sentral itu harus independen. Ini mengacu pada segelintir elit bankir yang menguasai Bank for International Settlement di Swiss, atau biasanya disebut BIS. BIS ini adalah banknya semua bank sentral di seluruh dunia. Walaupun sahamnya dipegang oleh semua bank-bank sentral negara, tapi di dalam bank yang superpower ini ada semacam pemimpin dalamnya gitu. Kebetulan, aku menemukan liputan dari seorang jurnalis investigasi senior, Edward J. Edson, yang biasa nulis berita tentang politik dan artikelnya sudah pernah dipublikasikan di majalah Harper's. Dan ulasannya tentang BIS ini menarik banget. Isinya bakal aku tulis ulang di video ini. Kalau kita lihat struktur pemimpin BIS itu begini. Yang pertama ada Board of Director. Ya, tugas dan fungsinya sama lah dengan Board of Governor-nya Federal Reserve atau bank-bank sentral lain. Secara ofisial, Board of Director ini bertugas memimpin operasional bank. Kalau di BIS, Board of Director-nya diisi oleh gubernur bank sentral negara maju terkemuka di dunia, yakni gubernur bank-bank sentral dari negara-negara berikut: Inggris, Swiss, Jerman, Italia, Belgia, Swedia, dan Belanda. Tugas mereka selain mengurus operasional BIS, mereka juga harus melakukan dealing-dealing dengan lembaga keuangan atau organisasi internasional lainnya, seperti IMF, World Bank, European Economic Community, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada Group of Ten, atau biasa disebut sebagai G10. G10 ini punya anggota tetap, yakni semua gubernur Bank Sentral Eropa yang jadi Board of Director, ditambah gubernur Federal Reserve, ditambah gubernur Bank of Canada, dan ditambah gubernur Bank of Japan. Dan ada satu member G10 yang tidak resmi, yakni gubernur Otoritas Moneter Arab Saudi. Setiap bulan, kecuali bulan Agustus dan Oktober, kedua elemen di atas yang jadi elemen inti dan pemimpin dari BIS melakukan pertemuan di BIS. Pertemuan ini disebut dengan Basel Weekend. Pertemuan ini berlangsung eksklusif dan sangat rahasia, tidak boleh diliput oleh media. Dan untuk para gubernur bank sentral yang mengikuti pertemuan ini, mereka tidak perlu izin ke pemerintah masing-masing, langsung datang saja. Apa yang mereka bahas dalam pertemuan Basel Weekend ini? Ya jelas aja tentang tatanan moneter dunia. Bagaimana sirkulasi uang di dunia saat ini, pengaturan cadangan emas dunia, negara mana yang mata uangnya harus didevaluasi, negara mana yang mata uangnya boleh dipertahankan, negara mana yang harus ditambahi hutang, negara mana yang harus diutak-atik moneternya, dan masih banyak lagi. Semua berkaitan dengan tatanan moneter global, merekalah yang mengendalikan. Dan kantor BIS tempat mereka bertemu ini canggih banget.
Setiap member inti memiliki kantor dengan komputer ekstra canggih dan telepon khusus, yang semuanya langsung tersambung ke bank sentral negara mereka masing-masing. Sewaktu-waktu para gubernur bank sentral ini butuh data dari negara mereka, mereka bisa langsung akses secara real time. Dan kenapa bank-bank sentral seluruh dunia ini suka membuka rekening di BIS? Karena BIS adalah bank yang sangat terjaga kerahasiaannya dan sangat kebal terhadap hukum negara manapun. Jadi, bank sentral menyimpan uang dan emas mereka di sini, lalu digunakan untuk transaksi apapun, tidak ada pemerintah atau lembaga hukum yang bisa menyentuh. Inilah sebabnya BIS pernah disebut sebagai sarana cuci uang bank sentralnya Jerman kuno pasca Perang Dunia Kedua, di mana waktu itu Bank Sentral Jerman melakukan perampasan puluhan ton emas dari negara Cekoslowakia yang berhasil mereka duduki. Transaksi money laundering dilakukan melalui rekening-rekening Bank Sentral Jerman di BIS. Tapi sampai sekarang tidak ada hukum negara dan internasional yang bisa mengusut kasus ini sebagai bentuk kejahatan perang. Ya, karena BIS ini sangat rahasia dan kebal hukum. Sebenarnya di tahun 1944, BIS pernah mau dibubarkan saat konferensi Bretton Woods. Maunya diganti dengan World Bank dan IMF saja. John Maynard Keynes adalah ekonom asal Amerika Serikat yang getol banget meminta BIS buat dibubarkan. Tapi suara dia kalah dan seluruh perwakilan bank sentral tetap ingin BIS ada karena kerahasiaan dan keamanan transaksinya. Toh setelah itu Amerika Serikat malah menggunakan BIS untuk melakukan transaksi perdagangan ilegal dengan Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Sebenarnya selain dua member inti di atas, ada sebuah klub rahasia yang menjadi pemimpin dari pemimpinnya BIS. Lebih kuat kekuasaannya daripada Board of Director dan G10. Biasanya mereka disebut sebagai Inner Club. Inner Club ini terdiri dari orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama tentang moneter dunia, bahwa moneter dunia haruslah terbebas dari kepentingan politik negara manapun. Karena itu, bank sentral harus mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pemerintah. Para bankir dunia dapat mengontrol suatu negara melalui kontrol ekonomi dari bank-bank sentral mereka. Jadi merekalah Inner Club di BIS, elit bankir yang selama ini mengontrol moneter dunia dari sebuah bank yang sangat powerful dan kebal hukum, Bank for International Settlements. Richard F. O'Brien dalam bukunya Global Financial Integration, The End of Geography menulis sebagai berikut. Bagaimana kuatnya kekuasaan BIS? Di pasar keuangan, tren menuju semacam pemerintahan global paling baik diwakili oleh upaya supervisi bank di bawah kekuasaan BIS di Basel, Swiss, untuk menentukan persyaratan modal minimum pada bank sentral negara-negara di dunia, dan untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan pengawasan perbankan, pasar sekuritas, dan asuransi. Dari sini bisa kelihatan saja kan bagaimana powerfulnya bank ini, sampai dia itu bisa merepresentasikan tatanan global dunia. Jadi kalau kalian baru panik soal tatanan dunia baru sekarang, sebenarnya sudah telat banget. Sejak sebelum Perang Dunia I saja, sebenarnya para elit bankir global sudah mulai menata dunia menjadi tatanan yang mereka inginkan. Rothschild melalui keluarga dan agen-agennya telah merebut kekuasaan bank-bank sentral negara-negara maju di Eropa, seperti Inggris dan Prancis sejak abad ke-19, mendirikan Federal Reserve, lalu mendirikan BIS di tahun 1930 melalui agen-agennya. Sekarang ini, nasib moneter setiap negara di dunia bergantung dari elit-elit bankir yang berkuasa di BIS. Kartel perbankan telah didirikan. Negara dikontrol kedaulatannya melalui pengontrolan ekonomi via kartel perbankan.